Hai sahabat Perpucuter, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya, Imani Dupi Andika, SSI, Magister Manajemen, dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Ya, channel ini merupakan channel yang fokus membahas seputar edukasi dalam dunia berinvestasian dan juga investasi. Ya, jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video yang saya bahas, dan juga share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang membutuhkan edukasi tentang saham dan juga investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Baik, rekan-rekan, dalam video saya kali ini saya akan masih membahas seputar perusahaan yang memiliki prospek cerah, yang memiliki prospek yang sangat luar biasa besar untuk jangka panjang, untuk kita investasikan dalam jangka panjang. Ya, jadi perusahaan yang akan saya bahas kali ini adalah Antam, ya, Aneka Tambang Tbk dengan kode emiten ANTM. Ya, sebelumnya saya sudah pernah bahas juga di bulan Juli, ya, tentang perusahaan Antam ini, tapi hanya sekedar prospek-prospek dasar, artinya berdasarkan berita yang saya dapat, kemudian saya rangkum dan saya jadikan itu prospek. Berita itu saya rangkum untuk saya jadikan acuan saya untuk berinvestasi ke depannya. Tapi sekarang saya akan bahas mengapa Antam ini sangat menarik. Ya, saya akan bahas sampai daging-dagingnya. Kenapa menjadi sangat menarik? Ya, jadi teman-teman tonton sampai habis. Nah, pada bulan Mei tahun 2022, Bapak Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan pemilik atau CEO dari Tesla, yaitu Elon Musk. Ya, untuk apa? Yaitu untuk membicarakan investasi dalam bidang baterai listrik. Ya, karena si Elon Musk itu memiliki perusahaan Tesla yang menjual kendaraan bermotor atau mobil yang berbahan bakar elektrik. Nah, jadi Presiden Jokowi ingin menawarkan peluang kerjasama untuk investasi pabrik atau memprodusen baterai listrik. Nah, yang jadi pertanyaannya kan seperti ini, ya, mengapa Bapak Presiden Jokowi itu mengunjungi Elon Musk, ya, bukan Presiden Amerika Serikat. Nah, padahal kalau banyak bertanya, ini kan sering menjadi polemik ya, karena seorang pemimpin negara mengunjungi pengusaha. Nah, ada apa alasan dibaliknya? Nah, banyak juga yang mempertanyakan dan mungkin banyak juga yang memandang sebelah mata ya, karena dikiranya pemimpin negara kita, Bapak Presiden Joko Widodo, itu mohon maaf ya, itu seperti merendah di hadapan pengusaha ya, sekelas Elon Musk. Dan juga pada saat itu Elon Musk menyambut Bapak Presiden Joko Widodo dengan hanya menggunakan kaos. Ya, jadi terlihat seperti ya biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya ada maksud tersembunyi dari dari kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo. Yaitu yang pertama, Elon Musk adalah seorang pemilik atau CEO dari Tesla. Oke, jadi Tesla pada saat itu merupakan salah satu produsen mobil listrik yang terbesar di dunia. Ya, bahkan saat ini masih terbesar di dunia. Nah, jadi jelas karena dia terbesar, maka Bapak Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Tesla, di mana pemiliknya ada Elon Musk. Nah, jika mengunjungi Joe Biden atau Presiden Amerika Serikat, itu jatuhnya adalah kunjungan bilateral, ya, yang akan membahas seputar investasi Amerika Serikat ke Indonesia, yang dimana itu mencakup sangat luas sekali, ya, ekonomi makronya sangat luas sekali. Sementara kalau mengunjungi Tesla, itu akan langsung spesifik ke baterai atau ke mobil listrik. Apa sih yang dibutuhkan mobil listrik yang dipunyai oleh Indonesia? Nah, makanya Bapak Presiden Joko Widodo langsung mengunjungi Elon Musk atau Tesla
untuk membahas seputar investasi mobil listrik yang jadi lebih spesifik, ya. Nah, yang kedua, Elon Musk itu adalah salah satu CEO yang nyentrik, ya, nyentrik dan juga mempunyai power media sosial yang sangat tinggi, yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, langkah Bapak Joko Widodo untuk mengunjungi Elon Musk itu sangat tepat menurut saya. Karena dengan mengunjungi Elon Musk, itu produsen-produsen lain seperti Hyundai, kemudian ada Wuling, kemudian ada Nissan, yang dimana juga produsen mobil ini sudah memproduksi mobil listrik, maka produsen mobil listrik lainnya itu akan ketar-ketir, ya. Kenapa yang dikunjungi Elon Musk? Kenapa bukan saya? Ya, sementara saya juga sudah memproduksi mobil listrik loh. Nah, coba teman-teman bayangkan, ya, teman-teman itu memiliki bisnis yang sama dengan orang lain, tapi yang dikunjungi orang lain itu, apa nggak teman-teman itu merasa tersaingi? Nah, artinya terlepas dari keputusan Elon Musk nantinya apakah jadi dalam berinvestasi atau tidak di negeri kita tercinta Indonesia untuk masalah baterai, ya, baterai mobil listrik ini, itu tidak akan jadi masalah karena masih ada banyak sekali produsen mobil lain yang sudah memproduksi mobil listrik. Dan tentunya karena Elon Musk ini itu mempunyai power of media, dan ini akan menjadi suatu expose besar-besaran terhadap Indonesia. Berarti Indonesia memiliki peluang ataupun memiliki sumber daya alam yang dimana sumber daya alam melimpah yang dibutuhkan untuk membuat sebuah mobil listrik. Nah, ini menjadi poin yang menarik, ya, karena dengan kekuatan power si Elon Musk yang dimana media sosial itu sangat kuat, dengan satu unggahan saja di media sosialnya, maka seluruh dunia akan tahu. Nah, ini akan menjadi sebuah exposure besar-besaran terhadap Indonesia tentang sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia yang dibutuhkan untuk pembuatan baterai mobil listrik. Nah, apalagi kalau bukan nikelnya, ya, karena nikel itu dibutuhkan untuk pembuatan baterai mobil listrik, untuk di penyimpanan energinya, ya, atau dayanya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang menariknya nih, ya. Indonesia itu memiliki Antam, ya, yang memproduksi atau penambangan nikel, ya, yang atau ferronikel yang dibutuhkan untuk pembuatan mobil listrik. Nah, Antam itu sudah menandatangani kontrak dengan PT Ningbo Contemporary Branch Co Ltd atau CBL, ya, dan juga dengan LG Energy Solution. Nah, nilai kontrak itu total investasinya adalah sebesar 15 miliar US dollar. Nah, ini kontraknya ini didapatkan pada bulan April tahun 2022. Nah, artinya dengan kontrak sebesar 15 miliar atau 215 triliun, itu artinya Cina dan Korea Selatan sudah lebih dulu berinvestasi di Indonesia. Antam ini kan dia menambang nikel. Nah, nikel ini agar bisa menjadi baterai listrik itu tidak bisa langsung diolah begitu saja. Makanya Antam berkolaborasi dengan CNGR, ya, di mana CNGR ini merupakan perusahaan prekursor, ya, ternary prekursor yang akan memproduksi nikel tadi menjadi bahan baku dasar utama yang dibutuhkan untuk membuat mobil listrik. Nah, yang menariknya di sini adalah CNGR itu merupakan perusahaan yang memproduksi prekursor, ya, artinya bahan baku utama yang dibutuhkan untuk membuat mobil listrik. Nah, klien-kliennya itu adalah Tesla, tentunya ada Tesla, kemudian ada CATL, nah, kemudian ada LG, kemudian ada Samsung. Nah, CATL ini merupakan induk usaha dari CBL tadi. Dengan adanya CBL tadi, ya, CBL dan CATL, CATL dipegang oleh CNGR, sementara CBL-nya melakukan kontrak kerjasama yaitu investasi ke ANTM dan juga, ya, IBC, Indonesia Battery Corporation. Nah, itu artinya, ya, karena yang berinvestasi di ANTM itu baru CBL dan juga LG.
Nah, sementara CNGR sudah dipercaya oleh Tesla, kemudian ada Samsung, dan juga ada LG, dan juga CATL sendiri. Nah, tentunya nanti ke depannya ANTM juga akan kemungkinan besar akan mendapatkan kontrak kerjasama atau investasi atau klien ya dari LG, kemudian ada Panasonic, kemudian ada BYD ya di Cina, dan ada juga Farasis ya dari Cina juga. Nah, artinya peluangnya akan sangat besar sekali ya. Balik lagi terlepas dari apakah Elon Musk jadi investasi atau tidak, tidak masalah. Karena memang tujuan untuk mendekati Elon Musk adalah tentang exposure-nya ya, adalah tentang memperkenalkan Indonesia kepada dunia bahwa uh, sumber daya nikelnya sangat melimpah ya di Indonesia. Nah, ANTM sendiri berkolaborasi dengan CNGR itu akan berupaya untuk memproduksi kapasitas penambangan dan juga peleburan sebesar 80.000 ton setiap tahun. Nah, ini tentunya akan semakin terus bertambah apabila nanti adanya semakin bertambahnya permintaan atau banyak produsen mobil listrik. Nah, tentunya dengan kolaborasi dengan CNGR ini, ya, diharapkan nanti klien-klien dari CNGR juga akan bisa didapatkan oleh Antam. IBC sendiri, ya, itu merupakan anak usaha dari ANTM, dari Antam. Kemudian ada Mining Industry atau Min ID, kemudian PLN, dan juga Pertamina. Nah, artinya kolaborasinya akan semakin kuat lagi karena IBC sendiri itu merupakan anak usaha ANTM yang juga disupport oleh BUMN besar lainnya. Jadi ANTM pasti akan semakin besar ya karena karena secara tidak langsung juga disupport oleh perusahaan BUMN besar lainnya. Nah, ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menonton video saya di tanggal 29 Juli 2022, di sana saya sudah membahas tentang ANTM prospeknya untuk 3 tahun ke depan. Ya, minimal 50% teman-teman sudah dapat. Nah, teman-teman, asal teman-teman tahu, ya, teman-teman bisa nonton nih, linknya di sini ya. Nah, 29 Juli 2022. Sekarang 15 Agustus 2022. Itu 29 Juli harganya masih di 1.900. Tapi di sekarang 15 Agustus harganya ANTM sudah di 2.100, teman-teman. Artinya jika teman-teman sudah menonton di video saya dan teman-teman mulai berinvestasi di ANTM, berarti teman-teman sudah sampai saat ini sudah mendapatkan 10%. Ya, meskipun 10% itu masih banyak dengan orang yang dengan orang lain yang mungkin bisa mendapatkan profit puluhan persen atau ratusan persen mungkin dalam satu hari. Tapi yang saya tekankan di sini adalah saya tidak mengajak teman-teman untuk membeli suatu perusahaan ya di harga tertentu. Ya, saya tidak menyarankan teman-teman untuk membeli angka, tapi membeli perusahaan, saham perusahaan. Ya, dan ini juga prospeknya untuk jangka panjang, teman-teman ya. 10% itu pun jika dibandingkan dengan deposito itu sudah mengalahkan teman-teman sudah dapat sebesar hasil yang sama sebesar 2 tahun, teman-teman. Deposito 2 tahun. Nah, ini kan saya tidak mengajak teman-teman untuk membeli angka, tapi berinvestasilah di perusahaan untuk jangka panjang. Nah, selain itu juga, mengapa Antam ini cocok sekali untuk jangka panjang? Ya, karena tadi dia sudah produksi baterai untuk mobil listrik dan motor listrik. Nah, di tahun 2021 sampai 2025, pemerintah itu menargetkan ada jumlah mobil listrik itu sebesar 400.000 unit itu sudah berkeliaran di Indonesia dan 1,7 juta motor listrik berkeliaran di Indonesia dari rentang tahun 2021 dan 2025 untuk mencapai target pemerintah yaitu net zero emission di tahun 2060. Nah, ini 2060-nya juga bertahap, teman-teman ya. Tadi 400.000 mobil listrik dan 1,7 juta motor listrik di tahun 2021 sampai 2025. 2030 akan ditingkatkan lagi. 2035 akan ditingkatkan lagi jumlahnya. Jadi puluhan juta unit motor dan juga mobil. Kemudian 2040, 2050 dan 2060. Nah, ini ada 5 tahap yang nanti akan digenjot ya, teman-teman, untuk
jumlah motor dan mobil listrik yang berkeliaran di Indonesia. Tapi teman-teman nggak usah ngomong jauh-jauh deh sampai 2060. Ya, tadi 2021 sampai 2025, 400.000 mobil listrik dan 1,7 juta motor listrik akan ada di Indonesia, ya, berkeliaran di jalan-jalan Indonesia. 2025 berarti sisa 3 tahun. Ya, saya tidak mengajak teman-teman untuk membeli angka di perusahaan Antam, ya, targetnya tidak berupa angka, tapi saya mengajak teman-teman untuk berinvestasi jangka panjang, minimal sampai 3 tahun ke depan, 2025. Ya, tadi 29 Juli 2022, 15 Agustus 2022 sudah mengalami peningkatan 10%, teman-teman. Itu mengalahkan deposito 2 tahun. Nah, ya, jadi teman-teman harus paham di sini, saya tidak mengajak teman-teman untuk membeli angka, ya. Nah, berdasarkan tadi cerita yang tadi, ya, saya di sini selalu membahas tentang cerita, karena cerita ini mengandung logika bisnis, ya. Logika bisnis itu kan cerita. Ada cerita itu tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Saya tidak membahas tentang berita saja, karena berita itu kan sudah lewat. Tapi tentang ceritanya, apa sih ada cerita di balik sebuah berita, sehingga akan kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, jadi teman-teman stay tune terus. Saya nanti akan bahas tentang lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek cerah, prospek bagus selama tahun-tahun ke depan, ya, tentunya untuk investasi jangka panjang. Jadi nyalakan lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update terbaru dan info-info menarik tentang perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan listing atau perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia yang memiliki prospek cerah. Saya Imadi Dupi Andika, SSI Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.